Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab sejarah Islam di Andalusia atau Spanyol, subbab kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Spanyol sebelum Islam. Spanyol takluk di bawah kepemimpinan Islam pada masa dinasti Muawiyah di bawah kekhalifahan Khalid bin Walid dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Sebelum Islam datang, bangsa Barat terutama Eropa masih dalam masa kegelapan dan kemunduran. Hal ini disebabkan oleh ajaran gereja yang dogmatis dan sangat berpengaruh. Pemuka agama Kristen pada saat itu bahkan bersifat otoriter dalam memaksakan kehendaknya. Akibatnya, bangsa Eropa mengalami keterbelakangan dalam berbagai aspek. Akan tetapi, setelah datangnya Islam, Spanyol mengalami perkembangan dan kemajuan dalam berbagai bidang. Bahkan pengaruhnya dapat dirasakan sampai ke negara Eropa yang lain di sekitarnya. Kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Kemajuan yang dialami Spanyol di berbagai bidang membuat bangsa Eropa bangkit dari keterbelakangan yang menimpa sebelumnya. Kemajuan yang dicapai Spanyol pada masa Islam meliputi kemajuan intelektual, ekonomi, kemajuan dalam metode pendidikan, dan masih banyak lagi. Yang pertama adalah kemajuan intelektual. Kekuasaan Islam di Andalusia telah memberikan kontribusi yang besar terhadap kemajuan intelektual masyarakat Andalusia. Kemajuan ini dapat kita lihat di berbagai bidang, antara lain di bidang filsafat, sains, fikih, bahasa dan sastra, musik dan kesenian, sejarah, al-ma'had al-ali atau perguruan tinggi, dan perpustakaan. Dalam bidang filsafat, terjadi pada abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Pada masa Khalifah Abbasiyah Al-Mansur, aktivitas penerjemahan mulai dilakukan hingga masa Khalifah Al-Makmum. Tokoh yang terkenal pada saat itu adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Al-Sayyid yang dikenal dengan Ibnu Bajjah, Abu Bakar bin Tufail Ibnu Rusyid yang terkenal dengan Averroes dari Cordova. Dalam bidang sains yang berkembang di Andalusia pada saat itu meliputi bidang kedokteran, farmasi, kimia, pertanian, matematika, geografi, dan astronomi. Tokoh yang ternama pada saat itu adalah Abbas bin Firnas, Ibrahim bin Yahya, An-Naqos, Ibnu Safar, Al-Bitruji yang ahli di bidang astronomi. Kemudian Ahmad bin Iyas, Ibnu Jujul, Ibnu Hazm, Ibnu Abdurrahman bin Syuhaid yang ahli di dalam bidang obat-obatan. Kemudian Ummu Hasan binti Abi Ja'far ahli di dalam bidang kedokteran. Kemudian dalam bidang fikih, masyarakat Andalusia merupakan penganut mazhab Imam Maliki. Tokoh yang mengenalkan mazhab ini adalah Ziyad Ibnu Abdurrahman yang kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Yahya. Tokoh yang ahli dalam bidang fikih adalah Abu Bakar Ibnu Qutiyah, Munzir Ibnu Sa'id, Al-Baluti, dan Ibnu Hazm, kemudian Ibnu Rusyid. Bahasa dan sastra. Bahasa Arab dijadikan bahasa resmi pemerintahan Islam di Spanyol pada masa itu, bahkan menjadi bahasa utama. Akan tetapi meskipun dijadikan bahasa utama, hal itu diterima dengan sukarela oleh orang pribumi, baik yang memeluk agama Islam atau non-Islam. Kemudian seiring majunya perkembangan bahasa di sana, karya sastra juga semakin berkembang dan banyak bermunculan ahli sastra seperti Al-Iqod Al-Farid, karya dari Ibnu Abdurrabbih, kemudian kitab Al-Qolaid, karya dari Al-Fath Ibnu Kan, dan masih banyak lagi karya sastra yang lainnya. Musik dan kesenian. Musik dan kesenian juga turut mengalami kemajuan pada masa kepemimpinan Islam di Andalusia. Para tokoh istana banyak yang mengapresiasi musik dan seni.
Tokoh yang terkenal pada masa itu adalah Al-Hasan bin Nafi yang dijuluki Ziryab, terkenal sebagai pengubah lagu. Dalam bidang sejarah, Islam Spanyol telah melahirkan banyak penulis sejarah hebat seperti Zubair dari Valencia yang menulis sejarah tentang negeri-negeri Muslim di Mediterania serta Sisilia. Ibnu Khaldun dari Tunis adalah perumus filsafat sejarah. Tokoh yang lain yang terkenal adalah Ibnu Al-Khatib, Ibnu Hayyan, Ibnu Qutiyab, dan Ibnu Batutah. Selanjutnya Al-Ma'had Al-Ali atau perguruan tinggi. Pada masa kekuasaan Al-Hakam, pendidikan perguruan tinggi semakin maju dan berkembang dengan diberikannya pengajaran dan penghargaan kepada para sarjana. Dibangunnya Universitas Cordova yang dapat menandingi Universitas Al-Azhar di Kairo dan Universitas Nizamiyah di Baghdad semakin menarik perhatian para pelajar dari seluruh Eropa untuk belajar ke Cordova. Perpustakaan berperan besar terhadap kemajuan pendidikan di Spanyol. Pada masa pemerintahan Al-Hakam didirikan perpustakaan dengan 400.000 buku. Selain itu, pameran dan bazar juga sering diadakan di Universitas Cordova. Sumber dana perpustakaan berasal dari wakaf yang membantu peningkatan layanan perpustakaan. Yang kedua adalah kemajuan di bidang arsitektur. Kemudian kemajuan Spanyol selama kekuasaan Islam tidak hanya terjadi dalam bidang intelektual saja, tetapi juga merambah ke pembangunan fisik. Salah satu bukti dari kemajuan arsitektur ditunjukkan dengan dibangunnya bangunan yang berseni arsitektur tinggi, misalnya pada Masjid Jami dan Masjid Madinat Al-Azhar di Cordova. Kemudian Istana Puri Alhambra di Granada serta Alcázar di Seville. Nah, ini merupakan contoh bangunan arsitektur tinggi di Spanyol yang dimiliki oleh Masjid Jami Cordova, Istana Alhambra di Granada, Masjid Madinat Azhar di Cordova, dan Istana Alcázar di Seville. Yang ketiga adalah kemajuan di bidang pendidikan. Pada masa Islam Spanyol, pendidikan berfokus pada keharusan untuk dapat membaca dan menulis. Selain itu, dalam sistem pendidikannya juga membahas hal-hal tertentu seperti hukum atau fikih. Pada masa ini juga wanita mendapat kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan. Hal ini jauh berbeda dengan kondisi sebelum Islam di mana wanita tidak diperkenankan untuk mengenyam pendidikan. Yang keempat adalah kemajuan di bidang ekonomi. Spanyol memiliki tanah yang subur. Maka dari itu untuk meningkatkan potensinya dikenalkanlah teknik pertanian irigasi kepada orang-orang Spanyol. Ini didasarkan pada pola di negeri timur yang mengenalkan pembudidayaan sejumlah tanaman pertanian yang dapat diperjualbelikan. Tanaman tersebut meliputi buah ceri, apel, buah delima, pohon ara, buah kurma, tebu, pisang, kapas, dan rami. Hal tersebut tentu sangat membantu peningkatan perekonomian di Spanyol. Faktor-faktor pendukung kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Pesatnya kemajuan peradaban Islam di Spanyol pada masa itu ditentukan oleh kebijakan pemimpin Islam yang berwibawa dan kuat pada masa itu. Pemimpin-pemimpin hebat seperti Abdul Ar-Rahman Al-Dakhil, Abdul Ar-Rahman Al-Wasid, dan Abdul Ar-Rahman Al-Nasir. Keberhasilan kebijakan politik pemimpin-pemimpin di atas didukung oleh penguasa lain yang memelopori kegiatan-kegiatan ilmiah di Spanyol. Penguasa-penguasa tersebut di atas adalah Muhammad Ibnu Abdul Ar-Rahman dan Al-Hakam II Al-Muntasir. Selain itu, masyarakat Spanyol merupakan masyarakat yang majemuk yang terdiri dari beragam kelompok dan bangsa, serta menganut
agama lain selain Islam seperti Nasrani dan Yahudi. Toleransi yang ditegakkan oleh penguasa Islam pada saat itu berhasil menciptakan keharmonisan antar rakyatnya, bahkan antar penganut agama yang berbeda, seperti Nasrani dan Yahudi, yang turut berpartisipasi dalam mewujudkan kemajuan peradaban Islam di Spanyol. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.